Pemirsa, pandemi tidak bisa menghalangi kreativitas anak bangsa untuk tetap berkarya di segala bidang, termasuk industri kreatif dan fashion. Oleh sebab itu, High End Magazine dan MNC Channels melalui Lifestyle and Fashion Channel menggelar iFashion Festival The Masterpiece 2020. Mengangkat tema Tribute to 2020, event ini melibatkan 11 fashion designer Indonesia berbakat. Di tengah pandemi COVID-19, MNC tetap menghadirkan event fashion tahunan bergengsi, iFashion Festival dan The Masterpiece 2020. Kita pertama harus konsisten untuk melakukan segala sesuatunya. Yang kedua, tentunya kita memberikan semangat baru bahwa kita masih harus bekerja terus gitu loh. Yang ketiga, industri fashion harus tetap eksis. Bertempat di studio RCTI Plus, Kebon Jeruk, Jakarta, ajang ini tetap digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dengan mengangkat tema Tribute 2020, The Masterpiece 2020 menampilkan karya adibusana dari 7 fashion designer kreatif, yaitu Barli Asmara, Nila Baharudin, Vina Mutia, Bio, Nina Nugroho, Vivi Valencia, dan Livat. Yang istimewa, rancangan Ibu Liliana Tanu Sudibyo dengan label Livat diperagakan oleh Miss Indonesia 2020 Carla Yu. Sedangkan ada 4 fashion designer yang ikut dalam iFashion Festival, yaitu Renau Liliu, Nita Seno Aji, Yosep Sinudarsono, dan Widi Budi Mulia. Maju terus, industri fashion Indonesia. Jelang akhir tahun, Presiden Joko Widodo mereshuffle jajaran menteri di pemerintahannya. 6 menteri baru siap mendampingi Presiden untuk membuat Indonesia bangkit di tengah pandemi COVID-19. Tentu saja sebagian masyarakat kepo isi dompet atau harta kekayaan ke-6 menteri baru tersebut. Berikut ulasannya. Dalam penanggalan Jawa, Rabu Pon 8 Jumadil Awal 1954 atau 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru. Rabu Pon sama dengan hari kelahiran Presiden Joko Widodo yang berasal dari tanah Jawa. Hari lahir di Jawa merupakan hari istimewa yang sering menjadi acuan dalam melakukan sejumlah aktivitas. Maka Rabu kemarin 6 menteri lama diganti dengan 6 menteri wajah baru. Semua orang tentu tahu siapa itu Sandiaga Uno. Pengusaha muda, tampan dan kaya raya sempat maju dalam bursa calon wakil presiden. Total harta kekayaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tercatat lebih dari 5 triliun rupiah. Sandiaga tercatat memiliki banyak aset mulai dari tanah dan bangunan hingga simpanan kas. Aset terbesar Sandiaga berupa surat berharga dengan nilai lebih dari 4 triliun rupiah. Namun pria yang memiliki hobi basket dan jogging ini juga memiliki hutang yang nilainya 340 miliar 28 juta 135.379 rupiah. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan yang berusia 58 tahun, juga orang berada, memiliki kekayaan hampir 2 triliun rupiah. Harta kekayaan orang Semarang ini tersebar di beberapa aset, seperti tanah dan bangunan senilai 54,4 miliar rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 6,1 miliar. Selanjutnya, pria yang sempat menjadi bendahara umum PAN memiliki harta bergerak lainnya sebesar 16,6 miliar rupiah. Budi Gunadi Sadikin, mantan Wamen BUMN kini menjadi Menteri Kesehatan baru, memiliki harta kekayaan sebesar 161 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terbagi dalam beberapa jenis, seperti tanah dan bangunan senilai 89 miliar rupiah, transportasi dan mesin senilai 1,02 miliar rupiah, harta bergerak senilai 4,31 miliar rupiah, serta surat berharga negara senilai 63,24 miliar rupiah. Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan baru ini memiliki total harta kekayaan mencapai 130,7 miliar rupiah. Terdiri dari bentuk tanah dan bangunan, lalu alat transportasi dan mesin, selanjutnya dalam bentuk surat berharga
sebesar 91,2 miliar rupiah. Lalu ada dalam bentuk giro dan setara kas lainnya sebesar 4,2 miliar rupiah. Namun Lutfi juga memiliki hutang sebesar 13,1 miliar rupiah. Tri Risma hari ini, ibu lincah yang energik, mantan wali kota Surabaya ini dipercaya menjadi Menteri Sosial. Memiliki harta kekayaan senilai 7,1 miliar. Terbagi dalam beberapa bentuk, salah satunya alat transportasi dan mesin senilai 985 juta rupiah. Sedangkan tanah dan bangunan lebih dari 6 miliar rupiah, semuanya berlokasi di Surabaya. Risma juga memiliki hutang sebesar 952 juta rupiah. Terakhir, Yakut Khalil Kaumas. Yakut memiliki harta kekayaan senilai 936 juta rupiah. Yakut terakhir kali melaporkan kekayaan ke KPK pada tanggal 19 Juni 2019. Dengan rincian, Yakut memiliki tanah di Jawa Tengah senilai 47 juta rupiah. Yakut pun memiliki 2 buah mobil dari hasil sendiri senilai 882 juta rupiah. Yakut juga memiliki harta bergerak senilai 1,5 juta rupiah serta kas setara kas senilai 5,8 juta rupiah. Namun mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini tidak memiliki hutang. Tim Liputan iNews melaporkan.